Salam penuh kasih dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Semoga video kami kali ini menjumpai saudara semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah memilih channel kami ini sebagai teman dalam perjalanan rohani Anda. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 27 Agustus berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik, kita mengenang hidup dan kesalehan Santa Monica. Oleh karena itu, kini kami hadirkan beberapa informasi untuk menemani saudara semua dalam permenungan. Tentunya sehubungan dengan Santa Monica. Informasi yang pertama. Santa Monica lahir pada tahun 331 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristiani yang saleh dan taat. Leluhurnya bukan penduduk asli Afrika, melainkan perantauan Fenisia. Fenisia sendiri merupakan bangsa yang mendiami wilayah Timur Tengah atau yang sekarang menjadi daerah Lebanon dan Suriah. Keluarganya termasuk keluarga yang terkemuka di Algeria, Afrika Utara. Dia tumbuh dan berkembang di bawah asuhan seorang pelayan perempuan yang kemudian cukup berpengaruh pada kepribadiannya. Pada usia muda dia sudah dinikahi oleh seorang berkebangsaan Romawi yang bernama Patricius dan yang mempunyai jabatan resmi di Tagaste. Sayangnya Patricius memiliki temperamen yang keras dan memiliki kebiasaan yang buruk. Emosinya selalu meledak-ledak setiap kali melihat kesalehan Monica. Tetapi tidak ada catatan apapun yang mengatakan bahwa Patricius melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Monica. Dari pernikahan mereka lahirlah 3 orang anak. 2 putra yang bernama Navigius dan Agustinus yang sekarang kita kenal dengan Santo Agustinus. Dan seorang putri yang bernama Perpetua yang dikenal sebagai seorang pemimpin biara Romawi. Informasi yang kedua, sebagai seorang istri, Santa Monica sangat sabar dalam menghadapi sikap suaminya yang jauh dari praktek kesalehan Kristiani. Tidak jarang suaminya merendahkan semua usaha Monica untuk mendidik anak-anak sesuai iman Kristiani. Monica dengan penuh kesetiaan dan ketabahan menanggung semua beban itu, semua perilaku itu. 2 nasihat Monica kepada para ibu rumah tangga yang cukup terkenal adalah yang pertama, seorang suami yang sedang marah sebaiknya jangan dilawan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Bila sudah tenang dan tidak marah lagi, maka itulah waktu yang tepat untuk didekati dan diajak berbicara baik-baik. Dan nasihat yang kedua adalah seorang istri harus terus mengembangkan semangat ketaatan pada suami dan tidak bersikap angkuh sesuai dengan nasihat dalam sakramen perkawinan sendiri. Bertahun-tahun Santa Monica berdoa bagi pertobatan suaminya. Doanya itu pun terkabul. Suaminya minta dibaptis pada tahun 370 sesaat sebelum ia meninggal dunia. Informasi yang ketiga. Sebagai seorang ibu, Monica sangat peduli dengan perkembangan iman anak-anaknya. Kepeduliannya yang besar menghantar dia pada duka yang mendalam saat salah seorang putranya yang sangat cakap dan pintar, Agustinus, menolak untuk percaya pada Tuhan. Agustinus tumbuh dalam praktek seorang remaja yang tidak mengenal kesalehan Kristiani. Ia terlibat dalam praktek pergaulan yang negatif seperti mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan bahkan persinahan atau percabulan. Puncak keresahan hati seorang ibu adalah saat melihat Agustinus yang terang-terangan mengikuti aliran bid'ah manikisme yang menolak Allah dan mengutamakan rasionalisme. Dengan cucuran air mata, Monica berdoa mohon pertobatan putranya itu selama 20 tahun. Air mata memang selalu dipandang sebagai bentuk kelemahan seseorang. Tetapi jika sudah berurai sekian tahun, bukankah ini pertanda bahwa Monica adalah seorang perempuan yang kuat? Untuk pertobatan sang putra, Monica bela-belain menyusul Agustinus ke Milan, Italia. Persahabatannya dengan Uskup Ambrosius, kini adalah seorang santo juga, membuat Monica berani meminta Uskup Ambrosius membimbing Agustinus sampai pada pertobatannya. Kekuatan doa dan air matanya ini kemudian menghantar Agustinus pada pertobatan. Bisa dikatakan bahwa inilah momen klimaks kerinduan Monica melihat Agustinus bertobat. Tahun 387 pada hari raya Paskah, Agustinus pun bertobat dan merangkul iman Kristiani.
Informasi yang keempat, segera setelah itu mereka berdua, ibu anak itu bersiap-siap untuk kembali ke Tagaste, Afrika. Kita sekarang seolah-olah masuk dalam antiklimaks kisah Santa Monica. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Ostia, dekat muara sungai Tiber. Monica dan Agustinus berdua saja berdiri bersandar pada jendela rumah persinggahan mereka itu. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik mengenai seperti apa kehidupan para kudus di surga nanti. Diliputi rasa bahagia yang amat sangat, Monica berkata kepada Agustinus begini. Anakku, bagiku tidak ada lagi yang dapat memukauku dalam kehidupan ini. Apalagi yang dapat kuperbuat di dunia ini, untuk apa aku di sini? Entahlah, tak ada lagi yang kuharapkan dari dunia ini. Ada satu hal saja yang tadinya masih membuat aku ingin tinggal cukup lama dalam kehidupan ini, yaitu melihat engkau menjadi seorang Katolik sebelum aku mati. Keinginanku sudah dikabulkan secara berlimpah dalam apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Kulihat kau sudah sampai meremehkan kebahagiaan dunia ini dan menjadi hambanya. Apa yang kuperbuat lagi di sini? 5 hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada kedua putranya Agustinus dan Navigius, Monica berpesan, yang kuminta kepada kalian hanyalah supaya kalian memperingati aku di altar Tuhan di mana saja kalian berada. Pada hari yang ke-9, Monica wafat dalam usia 56 tahun. Indah. Kerinduan setiap ibu. Informasi yang kelima, Santa Monica dimakamkan di Ostia. Pada abad ke-6 jenazahnya dipindahkan ke ruang bawah tanah gereja Santa Aures di Ostia. Monica disemayamkan di dekat makam Santa Aure dari Ostia. Pada tahun 1430, Paus Martin kelima memerintahkan relikwi Monica untuk dibawa ke Roma, disemayamkan di Basilika Santo Agustinus. Banyak keajaiban dikatakan telah terjadi sejak saat itu. Kesalehannya dihormati bukan hanya di kalangan gereja Katolik, tetapi juga dihormati di kalangan gereja Ortodoks, walaupun hari raya perayaannya berbeda. 27 Agustus untuk gereja Katolik dan 4 Mei di gereja Ortodoks. Menurut Wikipedia, Santa Monica juga dirayakan di gereja Anglikan dan dihormati di gereja Lutheran. Santa Monica menjadi pelindung dan perantara doa bagi wanita yang sudah menikah, mereka yang menghadapi situasi pernikahan yang sulit, mereka yang dikecewakan oleh anak-anak, korban persinahan atau perselingkuhan, mereka yang menjadi korban pelecehan verbal, dan berdoa bagi pertobatan anggota keluarga. Bagi kalian yang sedang mengalami hal-hal seperti ini, berdoalah dengan perantaraan Santa Monica. Informasi yang keenam, Santa Monica adalah sebuah kota tepi pantai di barat California. Menurut sebuah legenda pada abad ke-18, Pastor Juan Crespi menamai mata air Sera atau yang sering disebut Sera Spring dengan sebutan tetesan air mata Santa Monica. Sebutan ini kemudian berkembang sampai kotanya diberi nama kota Santa Monica, California. Padahal sedianya kota itu hendak diberi nama kota Santo Gregorius. Kita bisa saja belum pernah ke sana, tetapi cukuplah bahagia saat kita tahu bahwa nama air mata Santa Monica mau menggambarkan bahwa mata air Sera itu mengalir terus tak berkesudahan sampai jauh ke laut, mirip Bengawan Solo lah ya. Baiklah saudara yang terkasih, ingat Santa Monica, kita ingat kesalehannya. Hidup doa yang mendalam, sikap percaya penuh pengharapan akan Tuhan, seorang istri dan ibu yang lembut dan penuh kesabaran, dan sikap keperkasaan dalam kelembutan. Memang benar kata orang, ketika ayah dikatakan sebagai kepala keluarga, maka ibu adalah hati keluarga. Demikianlah beberapa informasi seputar Santa Monica. Semoga bisa menambah wawasan kita dan mewarnai perjalanan rohani kita hari ini. Salam penuh kasih dari Rumah Retreat Batam Oasis Center untuk kita semua, khususnya untuk ibu-ibu. Jangan lupa besok akan ada persembahan beberapa informasi menarik seputar Santo Agustinus, putranya Santa Monica. Sampai jumpa.